Udah tarik aja donasi. Jadi gue sebagai temannya Agus langsung gue chat dia ya. Nih si Agus ya, gue reply storynya karena kemarin dia buat status. Gue bilang kayak gini, Agus masih mau uang donasi nggak? Ya jadi uang donasi itu udah ditransfer ke yayasannya Mbak Novi. Ingat ya, 1, berapa gitu. Pokoknya 1, sekian miliar. Terus dia jawab, agak lain kau Joseph, kata dia gitu kan. Terus ku balas dong, loh yang 1,5 M sumbangan masyarakat. Ku kasih tahu, mengingatkan dia apa udah lupa sama uang donasi? Apa benar-benar si Agus ini udah nggak mau uang donasinya? Karena kami mencurigai bahwasanya aliran dana donasi ini dipergunakan untuk tidak pada peruntukannya. Ya, kami khawatir ada di sini perbuatan pidana. Maka dari itu kita meminta bantuan PPATK untuk melakukan audit dan investigasi terkait dengan donasi tersebut. Karena kita ketahui donasi tersebut sangat banyak sekali ya. Kita lihat informasinya hampir 1,5 miliar. Ya, maka dari itu tentu ini harus dipertanggungjawabkan. Nggak bisa segampang itu ngumpulin duit dari masyarakat tiba-tiba dipergunakan seenaknya. Itu nggak bisa. Ada pertanggungjawaban ataupun LPJ namanya. Lagi ada update berita terbaru nih guys. Tapi biar gua rangkumin aja buat kalian supaya kalian tuh gak pusing ya. Jadi si Wakwau ini ngelaporin Teh Novi atas dasar tuduhan pencemaran nama baik. Ya, gue yakin kalian kaget. Sama gue juga. Gue tadinya mikir ini beneran apa setting spray. Maksudnya ini tuh beneran apa settingan. Ternyata beneran. Wakwau ngelaporin Teh Novi atas dasar tuduhan pencemaran nama baik. Jadi menurut Wakwau, sepulang dari podcastnya Denny Sumargo, yang harusnya mereka ini udah damai, udah baikan, Teh Novi malah bikin IG story yang menjelek-jelekan Wakwau dan yang lainnya dan menggiring netizen supaya benci sama mereka. Padahal setahu gua, Teh Novi gak ada bikin IG story apa-apa. Dan malah Teh Novinya yang bingung, ya kan? Balik-balik dari luar kota, pulang dari podcast Densu, kok malah dilaporin gitu. Dan kalaupun memang Teh Novi itu bikin IG story ya, Anda ini kan punya kuasa hukum ya. Wow. Masa kuasa hukum Anda nggak paham? Undang-undang ITE atau pencemaran nama baik itu bisa gugur jika yang dikatakan itu adalah fakta. Dan setahu gua selama ini Teh Novi itu selalu berbicara by fakta, bukan tuduhan seperti yang kuasa hukum kalian lakukan, ya. Lalu si Wakwau juga bilang guys, anaknya diancam sama Teh Novi. Jadi anaknya ini depresi ketika dimintain mutasi sampai akhirnya masuk rumah sakit. Nah ini dia lagi nunjukin isi chatnya. Teh Novi minta mutasi rekening gitu loh. Wakwau itu menyayangkan kenapa sih ngeributin itu padahal anaknya itu lagi di rumah sakit gitu loh. Lagi depresi gitu. Kalau kata gua mah ya, itu mah alasan aja. Nanti keluar dari rumah sakit dia pergi ke rumah hantu. Terus pergi ke rumah mana lagi buat ngolor-ngolor waktu supaya nggak ngasih mutasi. Gimana orang nggak depresi, orang udah terlanjur buat belanja, ya kan? Dan di sini juga si Wakwau bersumpah dia nggak pernah pegang uang 100 juta atau 90 jutanya itu. Ya memang nggak dipegang, kan ditransfer. Pinter. Terus gue heran ya sama kuasa hukumnya dia itu. Orang ngomong tuh selalu dipotong, orang ngomong dipotong, orang nanya dipotong. Sampai dia tuh lupa motong rambutnya sendiri. Karena keseringan motong omongan orang. Terus di sini si Wakwau juga ngejelasin kalau habis ini si Agus ini bakal ke dokter kulit. Karena udah kena pura-pura, maksudnya kena paru-parunya kena TB gitu. Jadi perkembangannya sampai situ. Dan si Wakwau ini katanya menanggung biaya makan. Pokoknya biaya-biayanya Agus lah. Terus kalau kalian lihat IG story-nya Farhad Abbas, kalian bakalan makin pusing ya. Kayak, what the? Bisa-bisanya si Farhad bilang ya, donatur yang udah donasi terus mau tarik uangnya lagi, dijamin masuk neraka sama si Farhad Abbas. Kayak
dia itu tour guide-nya orang-orang yang mau ke neraka sama surga apa gimana? Apa dia punya orang dalam gitu yang bisa masukin orang ke neraka sama surga gitu? Kayak what the? Seorang pengacara seperti itu SDM-nya, malu nggak lo? Ya. Terus dia di IG story juga ngata-ngatain Denny Sumargo, ya. Manusia tai lah apalah. Terus tahu nggak yang paling gongnya lagi apa? Dia ngebelain Zanzabella, dia mau ngelaporin si Yolo Ine, si Yolo Kuala, gara-gara Yolo Ine kan lagi ribut nih sama Zanzabella. Tiba-tiba si Farhad mau penjarain Yolo Ine. Buset, so sweet banget kalau kata gue mah. Lalu gue itu sempat denger ya, entah dari Pablo atau siapa gitu, punya ide uang yang udah terlanjur di yayasan ini yang 1,3 ini ya, daripada ribet-ribet nggak usah ditaruh di yayasan atau nggak usah dibalikin ke Agus, taruh aja di pengadilan. Jadi nanti kalau ada donatur yang udah nunjukin mutasi donasinya dan dia mau ambil lagi bisa gitu. Kalau menurut gua ya, ini menurut gua, kalian bebas beropini. Kalau menurut gua kurang efisien, karena apa? Gua yakin banyak banget yang nyumbang itu dari luar Jakarta ya. Dan itu nominalnya paling kayak 10.000, 20, 50.000, macem-macem gitu kan. Jadi kan pasti donatur itu ngerasa ribet kalau harus ke Jakarta, misalnya nih pengadilannya di Jakarta cuma buat ngambil uang 10.000 atau 20.000. Otomatis kan mereka ya udah ikhlasin aja gitu. Tapi kan 10.000 atau 20.000-nya ini dikalikan dari puluhan bahkan mungkin ratusan orang, jadi jumlahnya besar dong. Nah jumlah besar ini nanti bakalan malah mangkrak di pengadilan gitu. Jadi kalau menurut gua yang terbaik tetap di yayasan aja. Jadi kalau ada sisa atau apa, toh kemarin juga udah ada petisi kan dari para donatur, uang itu digunakan untuk orang yang jauh lebih membutuhkan dan tahu terima kasih. Kalau kata gue sih begitu ya. Tapi kalau kita beda pendapat ya maaf, gue nggak bermaksud nyari musuh guys. Krisna juga lagi mempersiapkan Agus untuk ke luar negeri, ke Singapura. Agus semua udah punya paspor semua? Belum. Oke, nanti kita urus segera paspornya ya. Ya kan kami akan cover semuanya, ya kan saya akan cover pengobatannya Agus. Maka justru saya minta kejelasan Novi, karena uangnya yang didonasi masuk ke Agus ini kan udah ditransfer balik ke berapa kemarin? 1,3 ya? Yang 1,3 M. Saya minta jelas-jelas aja lah. Jangan kayak berbalas pantun sana pantun sini pantun apa. Saya akan upayakan uang pengobatannya Agus. Senilai itu akan saya upayakan. Termasuk membawa ke Malaysia sama Singapura ya Bang? Iya, makanya saya minta kejelasan dulu dari Novi. Jadi tenang aja Gus, walaupun uangmu sekarang di tangan orang, tapi tangan Tuhan tetap mengisi kantong dan kesehatan Gus ya. Hebat ini Agus nih, tepuk tangan dulu dong buat Agus. Halo semua, belajar dari kasus open donasi, yaitu yang dilakukan oleh Teh Novi untuk korban penyiraman air keras saudara Agus. Jadi menurut saya sebenarnya ada blunder di awal, di mana ketika kita ingin melakukan penggalangan dana atau donasi yang dilakukan oleh para donatur-donatur, itu sebaiknya kita menggunakan rekening satu pintu melalui yayasannya Mbak Novi. Jangan menggunakan rekeningnya saudara Agus, sehingga yayasannya Mbak Novi itu bisa memonitor berapa total dana yang masuk, lalu dilaporkan secara terbuka kepada para donatur-donatur, di mana penggunaannya pun sesuai dengan peruntukan di awal. Jadi segala sesuatu yang berhubungan dengan pengobatan, biaya rumah sakit, mungkin transport ke rumah sakit, itu semua bisa dilaporkan secara rinci. Dan pihak korban itu, saudara Agus, bisa melakukan pengajuan pada saat ingin melakukan pengobatan, berobat ke dokter, itu tinggal minta ke yayasannya Teh Novi, sehingga dana-dana itu semua akan sesuai penggunaan atau peruntukannya untuk biaya pengobatan Mas Agus. Jangan jadi sampai seperti ini sekarang, ketika dana masuk ke rekening pribadinya Mas Agus, lalu Mas Agus bingung menggunakannya, akhirnya untuk bayar ini, bayar itu,
melunasi hutang rumah dan sebagainya, itu sehingga jadi permasalahan yang besar. Jadi saran saya sekali lagi, jangan sampai niat baik kita untuk menolong seseorang akhirnya menjadi ambyar dalam arti tidak sesuai dengan niat awal kita. Untuk itu kita yang harusnya lebih cerdas ketika melakukan penggalangan donasi, harus transparan, ada lembaga atau yayasan yang mampu memonitor di mana dana itu masuknya berapa, lalu penggunaannya adalah sesuai dengan tujuan awal penggalangan donasi itu. Ya, jadi kan kasihan nih Mas Agusnya, dia udah sakit, dia udah divonis mungkin tidak bisa sembuh untuk matanya yang mengalami kebutaan. Tambah lagi komen-komen netizen yang memojokkan Mas Agus dan keluarganya, akhirnya tidak menjadi support system untuk kesembuhan beliau. Oke, sekali lagi, semoga masalah ini cepat selesai. Terima kasih.